ada yang salah sih bang, sama bang kalau. Loh, gimana sama bang? Lukas mengatakan Yesus itu Tuhan semenjak lahir, ya. Tapi Paulus mengatakan Yesus itu menjadi Tuhan setelah dia mati. Mana yang betul? Tapi kan dia bangkit lagi bang, itu maksudnya. Iya, kita tahu dia bangkit lagi. Yang kita pertanyakan ini, Yesus itu jadi Tuhan kapan? Kata Lukas sejak lahir. Kata Paulus setelah mati. Mana yang betul? Hmm? Mana yang betul coba? Kan guru dan Tuhan juga, berarti kan tidak salah. Di mana tidak salahnya? Tapi Sekali itu, lagi. itu apa deh, noise banget itunya, apa Noise, interface-nya. Iya. Yo Jai, yang mana Jai? Apa dia Jai? Ini gimana Uni? Kata Ustadz Yusuf, Lumayan. aku kan bawa aku tadi Roma 14:9. Tolong aku jangan dihujat ya. Aku nak belajar. Tidak kate yang menghujat dek, di sini tempat belajar, saling belajar aja. Oke, aku nak nerima apa ya? Nak masuk semua tapi menurut logika aku. Makanya aku butuh ini. Saya ini Jai, tunggu tenang dulu. Iya, iya. Lanjut Uni. Aku tuh kemarin- ya. Kita dengarkan jawaban dia. Uni lanjutkan sebentar. apa narasi Uni gitu. Lanjut. Ya, sebentar. Saya mau ke dia dulu nih. Jai kan bukan pertama ini nih ngobrol Iya. dengan kami. Iya, iya, iya. Betul. Jai sudah pernah ngobrol sama Bang Zuma, sudah pernah ngobrol sama Bang Jibril. Kenapa begitu banyak data tidak dipertimbangkan tapi membawa lagi hal-hal yang bahkan bisa kami bantah gitu loh. Maksud ini gini dek, kenapa nggak sibuk mencari tahu data-data yang diberikan Bang Zuma kemarin, Udah. yang dikasih Bang Jibril, dan menurut kamu gimana? Itu dulu gimana? Yang dikasih Bang Zuma, Bang Jibril kemarin itu gimana? Soalnya gini sih Uni, Bang Juma ngasih segala firman telah aku sampaikan kayak gitu kan ya Uni ya. Terus kepada murid-murid Yesus. Nah masalahnya Uni, itu kan kitab perjanjian lama, bukan kitab yang kami imani, cak itu nah. Segala firman telah aku berikan kepada mereka. Itu bukan ayat perjanjian lama, dek. Makanya ini bilang belajar dulu betul-betul. Yang disampaikan Bang Zuma itu adalah perkataan Yesus di perjanjian baru. Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Itu perkataan Yesus, itu kitab Yohanes. Yohanes 17:8. Konyol. Oh iya maksudku bilang, dek, catatlah dulu semua yang diberikan oleh Bang Zuma, Bang Jibril. Udah aku catat tuh. Iya. Coba biar adik ini enak kita diskusinya begini dekku. Gimana? Kami di sini tidak mengajak kamu menjadi Islam karena itu melanggar keputusan SKB 2 Menteri. Tapi Iya. kejap dulu ya. Iya. Kau nih aku cubit juga ginjal kau nanti. Nah, mulai dia. Tapi kita di sini, kami, Uni, Bang Jibril, Bang Zuma, menjadi teman buat kalian untuk memfungsikan akal kalian. Apakah betul ayat-ayat yang ditulis di kitab kalian itu, kalau Uni buktikan, bisa tidak dipegang sebagai panduan berkeyakinan. Kedua, betul tidak cara memahaminya seperti yang diimani umat Kristen tekstualnya. Yang ketiga, apakah ayat-ayat itu relevan dengan pengajaran Yesus kemudian dengan doktrin Kristen? Kami membuktikan bahwa setidaknya kami bisa membuat statement pertama, kitab karangan Matius, Lukas, Markus itu tidak bisa dipercaya. Apa sebabnya? 4 kitab sinoptik ini antara satu dengan yang lain itu tidak ada tepat persis sama ketika menceritakan satu peristiwa. Kenapa? Uni bisa buktikan. Contoh, ketika Yesus bertemu dengan seorang kaya, guru yang baik, perbuatan baik apa yang harus saya lakukan? Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Itu kata Yesus menurut salah satu penulis kitab. Tapi di ayat di kitab lain, penulis yang lain mengatakan bukan begitu. Guru yang baik, perbuatan baik apa yang harus saya lakukan? Kenapa kau berkata kepadaku perbuatan baik mana yang harus lakukan? Perkataan Yesus saja dikutip berbeda-beda oleh penulis Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Artinya, kalau ada seseorang berbicara, lalu si A mendengarkan berbeda, si B mendengarkan berbeda,
Tidak mungkin keduanya benar. Sepakat apa tidak? Jai sepakat tidak? Tidak. Tidak berbeda menurut adek? Jadi ketika si A, si B, pasti ada salah satu yang salah. Benar nggak? Iya. Kalau nah, bagaimana cara kamu membuktikan bahwa si Yohanes yang salah, si Lukas yang salah, si Matius yang salah? Bagaimana cara membuktikannya? Tidak akan bisa dikaji secara ilmiah karena kitabnya umat Kristen tidak lulus secara uji ilmiah karena tidak mampu menjawab siapa, mengapa, di mana, dan bagaimana. Maka Uni sebagai seorang sahabatnya Jai mengajak Jai untuk berpikir secara logik dan juga memfungsikan critical thinking. Apakah betul ini firman Tuhan? Kalau memang firman Tuhan, kenapa terlalu banyak kontradiksi? Nah, dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa dikatakan, kalau memang Al-Quran ini buatan dan karangan manusia, kata Allah, maka pastilah banyak ikhtilaf di dalamnya atau kontradiksi. Nah, tugas Anda menunjukkan kepada kami, cari tahu, belajarlah deh. Uni kasih waktu seminggu, 2 minggu, 3 minggu, terserah kaulah. Buktikan kalau Bible tidak kontradiksi, dan buktikan Al-Quran kontradiksi. Gugur sudah Al-Quran sebagai firman Tuhan, dan silakan kita terima bersama Bible sebagai firman Tuhan. Ya, itu caranya. Tapi kalau cuma baca doktrin dekku, doktrin cara ini, kita sedang mencoba untuk melakukan pembenaran. Tafsir itu berbeda-beda adekku. Jangankan kami mentafsir kitab Anda, sesama Kristen saja satu ayat jawabannya bisa 10. 5 Kristen bisa 10 jawaban, dek. Maka Uni tidak mau dulu masuk ke ranah penafsiran ayat-ayat dulu. Karena kalau kita bahas, cobalah kita bahas satu ayat saja. Coba 1 Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya firman bersama Allah. Maka firman adalah Allah. Adik sepakat tak itu? Allah, dan firman itu adalah Tuhan Allah. Oke, firman itu adalah Allah. Siapa yang dimaksud Allah di sini? Firman itu siapa? Yesus. Berarti Yesus itu Allah. Iya. Dan Bapa adalah Allah. Kan dalam Bapa Allah. Iya Uni, kan telah Coba diberikan jelaskan. kuasa, kan diberikan kuasa Uni. Berarti Yesus sebelum diberi kuasa pernah tak berkuasa? Sama Bapa. Dari Matius 28:18 itu loh Uni, Yesus berkata kepadaku, telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Cak itu. Siapa pemberi kuasa kepada Yesus? Bapa. Berarti siapa yang lebih berkuasa antara Bapa dan Yesus? Ya karena kekuasaan diberikan ke Yesus, Yesus Uni. Oke, berarti pemberi kuasa, berarti yang diberi kuasa lebih berkuasa daripada pemberi kuasa. Ini deh, Uni, aku harus cak mano cak itu, karena kan di otakku itu Nah, kan oke. ini gitu cak itu maksudnya. Tenangkan, jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Aku itu nak masuk muslim Adindaku, cak itu kan. adekku yang Uni sayangi, Uni kasihi. Oke. Karena Allah Azza wa Jal, ya. Kita tidak saling kenal. Tidak ada kontribusi hidup aku untuk kau. Kau pun tidak ada kontribusi untuk hidup aku. Oke. Tapi Islam mengajarkan aku untuk menyampaikan apa yang aku tahu. Karena apa? Dengan pengetahuanku bisa jadi orang jadi tahu. Uni ngajak kau supaya kita cari tahu sama-sama. 1 Yohanes pasal 1. Yohanes pasal 1 ayat 1, Santo Agustin mengatakan bahwa itu adalah sama persis dengan sama persis dengan himne Plato. Himne Plato itu apa? Produk fikir, hasil konsep dari pemikiran manusia bernama Plato yang adalah penyembah pagan atau bukan orang Kristen lah, atau orang yang identik dengan paganisme. Bagaimana mungkin sudut pandang orang-orang penyembah pagan bisa masuk ke dalam kitab suci? Apakah Tuhan kau tidak membenarkan pendapat orang-orang sebelum dia hadir? Bukan dari kalangan Yahudi, tapi dari kalangan penyembah pagan. Yohanes 1 ayat 1 itu menurut Santo Agustin adalah himne Plato, sama persis dengan himne Plato, dan maknanya pun tidak bisa dimaknai secara harfiah. Kalau kau nak memaknai secara harfiah, bahaya kau. Mari kita uji. Pelan-pelan, tapi jujur. Uni tidak mau orang yang tidak jujur. Kenapa? Uni tidak bilang kau IQ jongkok. Uni tidak sepakat kau dibilang bodoh. Kau bukan bodoh, kau anak pintar. Buktinya kau masih bertanya sampai saat sekarang ini. Kau hanya tertutup doktrin, karena ini faktor keluarga. Aku paham nian ini. Tapi kau mau mengganti. Sudah tahu kebenaran, kau mau mengganti keselamatan kau di akhirat dengan ketakutanmu kepada keluarga. Inilah kenapa Yesus itu dibantai
waktu dia datang, karena dia menyampaikan kebenaran. Kebenaran itu menyakitkan memang, tapi ya sudah, itulah kebenaran. Nah, Boleh sekarang nggak sih mari aku kita ngomong? bahas, pelan-pelan kita bahas. Boleh dah sih aku ngomong. Silakan. Jadi cak ini sebenarnya ya, bukannya aku nak cari koin atau apa, dapat peduli aku ada duit. Ya, Uni percaya sama kau. Terus cak ini cak. Terus sebenarnya aku lah tidak makan babi, aku lah tidak bisa tidur, cak itu ya. Masya Allah, berarti kau Jujur nih, ya, tidaknya Masya Allah. meskipun jam 11 tuh aku kelaparan nih, ada babi itu tongseng, aku tidak makan, cak itu kan. Masya Allah, Dinda. Terus cuma aku itu paham, tapi yo tidak paham kayak itu. Nah, Uni tahu gak sih maksud aku? Terus nanti kakek Uni jelaskan lah sama aku. Terus aku itu kalau nak ke Islam juga tidak tahu sama sekali, yo kan? Laju ke Kan ada Uni, Dek. Di sinilah naik, santai-santai diskusi, pelan-pelan. sama sekali aku kan, kalau aku yuk beda sama teman-teman seimanku. Mereka kan ngehujat lah, mereka tidak mau ditanya, tapi mereka galaknya nanya. Kalau aku bedanya, tanya apa Nah, bedanya? sekarang Uni tanya. Uni Oke, lah. Uni tanya. Hmm. Ini pertanyaan yang sangat simpel. Oke, Oke. itu 5.000. Oke. 50. Siapa Yesus menurut Yesus? Silakan dijawab. Utusan. Apakah utusan sama dengan yang mengutus? Kan balik lagi Uni ke Roma, ke Roma tadi itu. Apa Roma tadi? Balik sama lagi ke pengajaran Paulus. yang Matius. Oh, oke. Nah, itu kan makanya kan harus pelan-pelan membuka doktrin itu. Yang lainnya Uni kan perlu belajar Uni yo. Janganlah aku dibully. Aku pula di DM banyak loh sama orang-orang. Gini loh, Dek. Dek, Aku males loh dengar belajar ya. lagi sini. Dek, kamu laki-laki ya. Uni perempuan. Uni bukan cuma DM. Penghujatan, makian, fitnah. Itu Uni. Kenapa Uni berani untuk tantang itu? Inilah dunia, Dekku. Dunia ini tidak ada cerita kebenaran itu ketika disampaikan, orang akan senang dan kamu akan diterima. Oh iya ya, abangku, adikku, nggak ada, Dek. Kebenaran apabila disampaikan, orang-orang tidak benar akan tidak terima dengan hal itu, dan itu akan menjadi perlawanan. Dan itulah yang kalau dalam Islam namanya apa? Jihad fisabilillah. Dalam Kristen apa namanya? Pikul salib. Ada hal-hal begitu. Artinya, kalau kamu fokus pada kebenaran, fokus pada dirimu sendiri. Jangan fokus kepada apa yang diucapkan oleh orang lain. Karena kalau kau fokus kepada apa yang diucapkan oleh orang lain, maka kau hidup berdasarkan keinginan orang lain. Artinya kau tidak merdeka. Oke? Kebenaran itu hanya untuk kau nanti. Yang terselamatkan pun kau nanti. Jadi ketika kau, Dekku, kalau ingin tahu kebenaran, kau tidak akan pernah dapat kecuali kau cari dan belajar. Uni mengajak kau di sini belajar karena kau pegang Bible. Ayo kita kaji Bible menggunakan sudut pandang ilmiah. Tolong jawab pertanyaan saya. Siapa Yesus menurut Yesus? Sudah kau jawab tadi, dia utusan. Apakah sama yang mengutus dengan yang diutus? Balik kau ke kitab Roma, pengajaran Paulus. Apa kata kitab Roma? Sekarang pertanyaannya, siapa Paulus menurut Yesus? Kan tidak sejaman, Uni. Tidak tahu. Sejaman. Siapa pula bilang tidak sejaman? Menurut Yang aku. membunuh Ya, ya, Stefanus ya, ya. itu siapa? Ya, Yang maksud membunuh Stefanus itu adalah Paulus. Sebelumnya namanya Iya, dipanggil Saulus. Pertanyaan ini, pernah ada Yesus berjumpa dengan Paulus ketika dia masih ada di dunia, sebelum dia berangkat katanya ke surga tapi ke langit, ke Samayim atau Uranus itu? Tidak pernah sih. Tidak pernah. Tidak Kenapa kau percaya kepada Paulus ketika dia mengatakan dia bertemu dengan entitas bernama Yesus tapi tidak berupa manusia, sementara Yesus hadir ke dunia seperti bagai manusia, disalib seperti bentuknya manusia, mati bangkit lagi bentuk manusia, naik ke surga bentuk manusia, turun kembali bentuk manusia. Tiba-tiba ada yang mengaku berjumpa Yesus dengan bentuk terang. Ada dua kesaksian yang berbeda, kisah para pewarta pasal 22 dan kisah para pewarta pasal 9. Berbeda pendapat antara pernyataan Paulus. Yang satu dia katakan, mereka yang menyertai aku melihat tapi tidak mendengar suaranya. Di ayat lain dikatakan, mereka yang menyertai aku tidak melihat mendengar suara tapi tidak melihat. Kalau betul dia itu tidak berbohong, kenapa dua kesaksiannya berbeda tentang pertemuannya dengan Yesus? Karena Yesus sudah mengingatkan dari awal ketika dia belum naik ke langit. Menurut kitabmu, coba baca. Nanti Anda jawab saya nanti. Anda kan pendeta, nanti jawab saya. Saya sedang di komang saya. Ini bukan gereja. Ini tempat diskusi ya. Saya belajar kitab Anda soalnya. Bantah saya nanti. Nah,
Kenapa harus mencurigai Paulus? Karena Yesus sudah berkata, hati-hati dengan kemunafikan ragi Farisi. Apa arti ragi Farisi? Kemunafikan. Paulus Farisi enggak? Farisi. Maka kata Yesus apa? Penyesat itu akan datang dan mengajarkan ajarannya ke seluruh negara, ke seluruh bangsa. Menyeberang lautan. Apa arti penyesat? Penyesat itu menyelewengkan ajaran yang diajarkan Yesus. Apa kata Yesus? Yesus mengatakan sembahlah Allah saja. Kehidupan kekal dengan mengenal hanya satu Allah. Lalu kemudian kalian mengimani Yesus membawa kitab Roma, Galatia, Korintus, semua surat-surat Paulus kalian bawa. Kemudian ketika Yesus mengatakan, aku tidak datang untuk meniadakan hukum Taurat, aku datang menggenapinya. Efesus pasal 2:15 ditulis oleh Paulus, dikirim ke Efesus. Dengan matinya Yesus telah batal hukum Taurat. Hebat itu Paulus membatalkan hukum Taurat. Bahkan dikatakan, siapa pembinasa keji? Pembinasa keji menurut kitab Daniel adalah orang yang menghentikan korban bakaran. Dengan Galatia mengatakan kutuk Taurat ditebus oleh Yesus karena sehingga dia menjadi terkutuk. Telah tidak lagi kalian menggunakan hukum Taurat. Galatia pasal 3 nomor 10 sampai 13. Apakah Yesus membatalkan hukum Taurat? Sampai bumi ini lenyap, 1 iota pun tidak akan ditiadakan. Tapi implementasi ajaran Kristen, kalian menjalankan hukum Taurat nggak? Hukum yang mana kalian jalani? Bapak dan aku. Ya, sebenarnya gini. Pak Pendeta, sebentar. Saya nanti kasih Anda waktu untuk menjelaskan iman Anda karena kita di sini kok diskusi, ya. Saya mau ke Jai dulu karena saya lagi ngobrol dengan Jai. Saya mau fokus kepada satu orang. Artinya gini, Dekku. Gini, Dekku ya. Bang Zuma sudah jelaskan semaksimal mungkin. Bang Jibril telah tunjukkan data. Uni jadi teman kamu untuk bertanya, untuk aku lagi apa sekarang Uni? Belajar itu pelan-pelan, Dek. Iya, ini terlalu pintar kali loh. Aku bingung nak nyatet cak mana aku. Cuma ngerekam. Tidak perlu dicatat, tidak perlu dicatat. Yang kemarin yang kamu catat itu coba kritisi itu, bisa tak terbantah itu. Kalau itu tidak bisa dibantah, kenapa ditolak lagi? Tidak, maksud aku runtutannya itu kan aku kan ini kan catatan kan banyak kali kan runtutannya itu loh. Nah sekarang makanya satu-satu Adinda kita bahas hal yang sangat krusial. Di keluarga aku tuh kan. Aku tuh orang ngeyel di keluarga aku. Orang ngeyel tuh pinter ya. Insya Allah pinter. Ya sama kayak aku ini apa namanya? Cuman emang didoktrin juga sih aku tidak boleh nanya-nanya sebenarnya. Iya, nggak masalah. Uni nggak masalah. Orang ngeyel ini udah biasa dihadapi. Perlu kesabaran menghadapi kalian. Tapi Uni lihat, Uni juga bisa menilai mana yang ngeyel untuk cari ilmu, mana yang ngeyel tuh untuk melakukan pembenaran. Uni juga punya penilaian sendiri, kan? Uni juga belajar. Nah, jadi begini Adinda. Adinda aku gini, masih banyak waktu kita bisa ngobrol ya kan. Selagi masih Uni sempat live, Uni kan live ya. Naik ke sini kita tanya apa kira-kira yang gini. Uni juga belajar itu bertahap. Pertama materi konsep ketuhanan dulu kita bahas. Nah contoh konsep ketuhanan kamu udah maksud dari konsep ketuhanan itu apa? Mengerti tidak? Apa yang dimaksud dengan konsep ketuhanan? Pengajar, coba. Tolong teman-teman di tap-tap ya, kencangkan ya. Dikit lagi 300k ya. Lanjut. Jangan teman-teman yang muslim tolong dibantu dong. Teman-teman muslim jangan berharap semua orang Kristen itu seperti yoga loh. Semua orang tuh berbeda. Yoga itu bukan perjalanan cepat juga loh dia belajar. Dia tuh sebelumnya sudah juga belajar sedikit demi sedikit. Ya, Bang Jai ini juga biarkan dia dengan prosesnya. Jangan kita tuh kayak, mohon maaf ya, kita yang umat Islam ini membuat orang yang belajar itu jadi malas belajar gara-gara kita sendiri gitu loh. Dia dengan niatnya belajar gini aja sudah saya apresiasi loh. Dan saya tidak mengajarkan Al-Quran ke dia dulu. Kenapa? Biar dia belajar Bible dulu. Biar dia cari tahu dulu Bible itu gitu loh. Coba perhatikan, biar dulu dia belajar. Kalau Uni, makanya Uni ajak adik dulu ke dalam mengkritisi kitab suci dulu. Jangan ke isinya dulu, Dek. Karena kalau isi itu kita kan bermain dengan tafsiran. Tafsiran itu setiap orang beda-beda, Dek. Nanti pendeta A bilang ini, pendeta B bilang itu. Pusing kau nanti. Lebih baik kita tanya gini sekarang. Nah, bisa udah Uni tanya, apa yang dimaksud dengan konsep ketuhanan menurut Jai? Konsep ketuhanan Hmm. ya itu 17.500.
Jadi kalau menurutku konsep ketuhanan itu adalah segala sesuatunya kita ya apa namanya ya sesembahan. Nah, Uni ralat ya, Uni luruskan ya. Silahkan ambil pemahaman Uni, kalau tidak ambil pemahaman di Google atau pendapat para scholar. Konsep itu produk berpikir, adikku. Konsep itu keluar dari hasil kognitif kita yang ada di otak kita nih. Nah, kita ini ada namanya otak di kita ini ada namanya daya akal, daya berpikir. Dari kita berpikir keluar konsep itu sistemat dia sebuah produk lah, rangkaian produk dari hasil berpikir. Tritunggal itu rangkaian berpikir dari otak manusia. Tuhan itu tidak terkonsep, adek, karena Tuhan tidak mungkin masuk akal. Nah, sementara Tritunggal itu adalah konsep kebagaimanaan Tuhan. Ini saja sudah menyalahi konsep loh, deh. Kalau Tuhan bisa terkonsep, artinya Tuhan fix masuk akal. Maksudnya adalah Tuhan itu menempati ruang dan waktu. Memang ada yang bisa mengakal-ngakali Tuhan? Tidak bisa. Nah, dalam Islam, Allah itu tidak terkonsep karena Allah sudah sudah sampaikan bahwa Allah itu adalah entitas yang laisa kamislihi syai'un. Tidak ada yang semisal dengannya, tidak ada yang setara dengannya, tidak ada yang serupa dengannya. Jadi apapun yang kau lihat sejauh mata kau memandang itu bukanlah Allah. Tapi di Kristen, Bapa, Putra, Roh Kudus adalah konsep Trinitas. Tuhan terkonsep. Kalau betul Tuhan terkonsep, maka Tuhannya gagal menjadi transenden. Nah, kapan konsep Trinitas ini bermulanya? Gagasan dan ide ini kapan bermula? Siapa yang menyampaikan pertama sekali? Tahu tidak, adik, siapa? Kalau tidak tahu langsung bilang tidak tahu biar cepat sampaikan. Paulus. Nah, bukan. Konsep uno substansi tres persona non separat ini adalah pengajaran yang digagas pertama sekali oleh Tertullianus. Coba tanya Pak Pendeta dulu. Benar nggak Pak Pendeta? Kita konfirmasi aja dulu. Mau nanya sama Pak Pendeta juga sebenarnya. Silakan ada Pak Pendeta nih. Pak Pendeta, tolong jelaskan tentang asal muasal Tritunggal abad pertama, abad kedua, atau abad ketiga. Dijelaskan dulu dan pengertiannya, Pak. Anda lebih berhak ya menjelaskan. Tolong ajarkan kepada kami umat Islam dan Bang Jai, siapa pertama sekali orang yang mengeluarkan ajaran Trinitas dan kapan dan apa, bagaimana, siapa, di mana, bagaimana, apa, monggo dijelaskan. Pak PT Seruat, silakan dibuka mic-nya. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Saya tidak punya waktu lama, cuma saya akan jelaskan gini. Kalau kita lihat sejarah gereja, itu seorang sejarawan namanya John T. Christian itu menyatakan bahwa sejarah gereja yang paling awal mulai abad kedua sampai abad keempat itu hanya penggalan-penggalannya, ya, penggalan-penggalan, lalu kemudian itu ada penambahan. Nah, seperti tadi Ibu bilang bahwa konsep Tritunggal itu Tertullian yang memunculkan, itu juga tidak tepat. Karena lalu siapa pertama sekali? Itu saya ngambil di Magnum Opus. Bentar, Pak. Kalau itu tidak tepat, Bapak tolong bawa antitesis karena saya mengutip itu dari Magnum Opus, jadi Ibu bisa dari lihat jurnal itu, ilmiah. Betul. Ibu bisa lihat itu di buku History of Christian Church tulisan Philip Schaff. Siapa Philip Schaff? Ya, itu seorang sejarawan, bukunya itu berjilid-jilid. Oke, saya minta tolong ketikan, saya mau cari buku itu, saya mau pelajari buku itu. Ya, itu judulnya kan sudah ada. Judulnya ya. ada nanti. Jai, kau kalau memang sudah belajar, kau beli buku itu ya. Nanti Uni kasih kau referensi jurnal ya. Yang mana apa yang disampaikan itu ada dasarnya. Bahwa Tertullian, bahkan Tertullian itu disebut dengan Bapak Trinity ya, Bapak Trinitas. Nah, Uni ambil itu. Ya, silakan. Saya boleh teruskan, Umi? Lanjut. Nah, jadi kalau di dalam data sejarah itu yang pertama kali gunakan istilah itu adalah Theophilus dari Antioquia. Nah, tetapi Pak, ayamnya matikan dulu Pak, coba Pak. Ya, ini saya Theophilus
ya Theophilus dari Antioquia. Nah, lalu kalau kita lihat sebenarnya mengenai Tritunggal itu dibicarakan di dalam Alkitab. Jadi bukan dari pemikiran Bapak. Ayat yang mana, Pak? Ayat yang mana? Ayat yang Nah, itu digunakan. pertanyaannya bagus. Di 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 dan 8. Oke, itu kita pegang ayat itu ya, karena saya juga ada keperluan mau jalan. Saya suka Bapak bawa ayat ini. Bang Jai, kau perhatikan yo, Dek. Oke, Dek, perhatikan. Aku kasih langsung ayatnya ya, mantap. Ah, ini aku suka nih kayak gini-gini. Bapak, saya potong langsung. Saya punya pengetahuan tentang ayat ini dari pendapat gereja kalian sendiri ya. Ini tidak mau fitnah, tidak mau ini. Ini pakai magnum opus, pakai karya ilmiah, pakai data dari kalian sendiri ya. Data dari umat Kristen sendiri. Jai, kau perhatikan baik-baik ya. Perhatikan baik-baik. 1 Yohanes pasal ke-5 ayat 7 ini menurut Bapak ini adalah ajaran ayat tentang Tritunggal ya. Dan ini adalah harusnya menjadi ayat fundamental, ayat penting harusnya ya. Jadi kau tengok ini, Dek, ini punya LAI bukan punya umat Islam ya. oke. Perhatikan ini, Dek. Sebab 1 ada Yohanes pasal ke-5 nomor 7, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam Bapa, Firman dan Roh Kudus. Ini menurut umat Kristen ayat fundamental, ayat penting untuk Trinitas. Paham ya, Dek? Perhatikan ya. Tapi mari kita lihat, Dek, bagaimana pendapat skolar kalian terkait ayat ini. Lihat dalam tafsiran para skolar kalian ya. Kalau kita lihat dalam tafsir, dan ini saya akan tunjukkan bukunya nanti. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno. Bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Bagaimana mungkin ayat penting untuk Tritunggal sendiri itu adalah ayat sisipan? Dan siapa yang membenarkan itu? William Barclay dalam bukunya Pemahaman Alkitab Setiap Hari, Kitab Yohanes dan juga Kitab Yudas. William Barclay menjelaskan di bukunya, saya punya bukunya. Siapa William Barclay? Cross check sendiri. Teolog terkenal di Inggris. Dia sendiri membenarkan, sebentar. Dia sendiri membenarkan bahwa ini adalah ayat sisipan. Maka bagaimana mungkin ayat fundamental untuk doktrin penting hadir dari sebuah ayat yang masih diragukan kebenarannya? Bagaimana mungkin, adikku, dikatakan Trinitas adalah ajaran yang benar ketika dasarnya merujuk kepada ayat-ayat? Sekarang kan saya mau paparkan dulu Ibu. Saya jawab Ibu dulu mengenai ayat itu. Ibu saya kan ke Bang Jaya aja. Iman Kristen. Kan tadi ngobrol dengan saya tunjukin ayat itu. Nah, itu ayat itu dikenal dengan istilah Yohanen koma. Ya, Yohanen koma. Tadi Ibu bilang tidak ada naskah tertua. Vulgata itu abad keempat. Pak, Bapak jangan memframing. Ya. Pak, bukan saya yang bilang, Pak. Bapak kalau mau mengkritisi, kritisi itu skolarnya kalian, si William Barclay sama si penafsir. Ibu kan kok malah saya nih. Kekristenan itu ada 6. Pak, ada Bapak jangan bilang saya tidak memahami kekristenan. Jangan-jangan saya lebih paham daripada Bapak. Bapak jangan gitu. Bapak kok menyerang pribadi terus? Di sini kita sama-sama belajar. Bapak bantah dulu data ini, baru Bapak bilang saya tidak paham. Makanya saya mau kasih tahu Ibu bahwa skolar itu yang Ibu pakai itu datanya. Kok saya yang pakai itu LAI yang pakai? Kan Ibu pakai datanya. Ibu saya pakai data dari LAI. Artinya ini data yang resmi atau tidak resmi, Pak? Data yang resmi, tapi dari versi Terima kasih. Siapa? Data yang resmi dari versi siapa? Kekristenan dari itu perspektif ada Yerusalem. 45.000 Oh, saya nggak pakai doktrin, Pak. Kita pakai data apa? Ya data tertua dalam All Syriac Version, Alkitab All Syriac Version, Yohanen koma itu ada. Maka di dalam kekristenan itu ada 2 versi teks. Ada Textus Receptus, ada Critical Text. Ada Byzantium Text dan ada Alexandrian Text, ada Western Text. Nah, itu Ibu tidak paham itu. Saya paham. Begitu. Yonatan Purnomo. Itu tidak bicara seperti sebentar. itu. Loh, Pak, sebentar. Pertama, Silakan. Pak,
Kalau Bapak bilang kepahaman saya harus tidak boleh menunjukkan data-data daripada sekolah kalian, itu hanyalah bukti bahwa saya ini kalau bicara menggunakan data dari internet. Ya, saya tidak setuju dengan sekolah itu. Loh, ya sudah Bapak, itu urusan Bapak bukan urusan saya. Iya, makanya kan saya mau klarifikasi kalau masalah bahwa gini loh, sekolah itu sebentar tidak dulu. tepat. Data Loh, yang digunakan sekolah itu Bapak tidak bawa tepat. antitesis dulu, bantah dulu itu, baru Bapak bilang Bapak nggak percaya. Emang Bapak siapa gitu loh? Makanya saya mau lagi bantah. punya ilmu. Hanya Ibu kan tidak berikan Tunggu uang. dulu, sebentar. Saya di sini Loh, bicara saya punya menggunakan data. data internet. Kita kan bicara Bapak data. tunjukin Ibu datanya. pakai data, saya data. Ayo, tunjukin data. Bapak tunjukin data. referensi, Ibu tidak Tunjukin. kasih Ya udah, kesempatan. Iya. Bukan di sini Ya silakan. kan saya udah Tunjukkan katakan. referensinya. Ibu lihat di manuskrip Greek manuskrip 61 itu ada All Syriac version yang muncul tahun Manuskrip apa? 160 Bapak Masehi. tunjukin All lah Syriac dulu, version. biar Itu kita belajar Alkitab di versi sini. Ya, versi mana? Syriac. Mana? All Syriac version. Ibu cari. Ya mana Yohanes Pak? Koma itu ada. Mana Pak bukunya? Ya Allah, kan saya udah mana? sebut. Kita lagi mau belajar Itu kan ini. data. Saya Ibu nggak punya juga tadi datanya. kan hanya ngomong data. Ya, Saya Bapak, sampaikan coba sih, data. Pak. Bapak itu kan- catatan. Pak, Gimana kalau sih? saya bicara data saya tunjukin Pak. Kalau Bapak bicara data, apa yang gimana? Bapak saya bicara data saya tunjukin. Bapak bicara data, Bapak nggak tunjukin. All Syriac persen ditunjukin. Oh ya ada Bang Jibril nih. Oh ya aku kasih ini ke Bang Jibril. Bang, aku udah mau on the way ke Jogja nih. Bang Jibril kondisikan ini ya, Komal ya. Please ya, ini materi abang loh. Siapa ini mau bahas? Jai, kau belajar manuskrip aja. Al-Quran nih? Ini ada pendeta sama Bang Jibril, Bang Ben juga apa namanya di sini akan nanti kalau dikasih kesempatan bicara Bang Jibril kasih kesempatan Bang Ben. Aku mau tutup camp karena aku mau on the way ke Solo ya. Tapi sambil ini tetap di live kan. Bang Jibril, aku akan memberikan kuasa full kepadamu ya, my brother. Ya, yes. Karena engkau dan aku adalah satu. Oke, sip. Besarkan Jibril. Kecilkan gue. Iya, Dari tadi kek samaan lu. ada di room yayasan, maaf. Iya, gimana, Pak? Ini Pak siapa? Ini dulu Pak Regar, kenal. Pak Pendeta dibuka mic-nya Bapak langsung sama Bang Jibril ya. Bang Alman Syah ini kan Bang Palupo. Bagaimana? Minta maaf tadi saya ada kesibukan dikit. Gimana? Pak Palopo itu Iya. biarkan aja nangkring di sini. Lanjut. Gimana Pak Pendeta? Ya, maksudnya tadi ada apa yang mau dibahas, mau kita lanjutkan atau bagaimana? Enggak, tadi soal manuskrip Al-Quran Bapak mau nanya. Oh iya, jadi itu kan bicara tentang Yohanes Koma. Oh, 1 Yohanes 57. Ya, Kenapa itu? 5758. ya 78. 1 Yohanes 5, 7 sampai 8. Iya. Assalamualaikum Bang Andri. Assalamualaikum semua. Jadi tadi katanya Umi Rifa bilang itu mengutip siapa Barclay itu? Bert Ehrman, siapa? Barclay bukan? Oh, Barclay. Oke. Maksudnya gini, data pun kekristenan itu kan gini, ada 54.000 denominasi. Nah, itu kan harus paham. Ketika kita gunakan data, itu data mana yang kita gunakan? Nah, secara garis besar kekristenan itu dibagi jadi 3 kelompok, yaitu kelompok liberal, itu yang memunculkan para pengkritik Alkitab. Nah, itu seringkali dipakai oleh teman-teman non-Kristen untuk menyerang kekristenan melalui referensi mereka. Nah, itu kami juga tidak setuju dengan posisi mereka. Lalu ada kelompok Kristen Injili. Nah, kelompok Kristen Injili ini posisinya di tengah-tengah, melihat bahwa Alkitab itu benar dalam hal praktis dan iman, tetapi banyak kurang dalam hal ilmu pengetahuan. Nah, ada kelompok fundamentalis. Nah, kelompok fundamentalis ini adalah kelompok yang percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah yang absolut. Nah, dan saya di posisi Kristen fundamental.
Makanya tadi Umi Rifa kasih data referensi dari William Barclay, lalu mengenai istilah Tritunggal dicetuskan oleh Tertullian. Memang secara umum kekristenan mengenal begitu, tetapi dalam data sejarah, di dalam tulisan Philip Schaff itu dia menceritakan bahwa istilah itu pertama kali digunakan oleh Theophilus dari Antioquia, tokoh gereja. Itu. Nah, mengenai 1 Yohanes 5 ayat 7 dan 8 itu di dalam naskah aslinya itu ada. Naskah asli yang mana, Pak? Di dalam Textus Receptus. Textus Receptus berarti abad 16 ya? Textus Receptus itu kan diambil dari 6 naskah Bizantium yang ada di Basel. Nah, diedit oleh Desiderius Erasmus tahun 1516. Ya, berarti abad 16 kan? Ya, abad 17. 16, sorry, abad 16. Sedangkan di versi tertua Old Syriac version itu ada. Old Syriac version tuh di mana, Pak? Itu Alkitab yang manuskrip yang sudah ada di abad tahun 160-an bahkan. Iya. Yang mana, Pak? Karena ada yang mana nih? Yang mana? Yang kalau Syriac Sinaiticus 1892 abad 4 abad 5. Coratonian Gospel itu di 1842. Yang mana nih, Pak? Dia yang Old Syriac. Old Syriac Gospel itu abad 5 abad 6, Pak? Ada ini yang ini nih. The Pesita Syriac version. Pesita abad berapa? Abad kelima itu. Tahun Pesita 150. Hah? Iya, dia punya naskah. Itu datanya dari mana, Pak? Coba dikasih tahu sama saya, Pak. Wah, ini penemuan kita baru nih. tulis data yang maksudnya gini, ini saya ada satu buku yang bagus kalau mau Oh, belajar. buku. Enggak, kita langsung ke manuskripnya, Pak. Manuskripnya namanya apa, Pak? Papirus berapa atau kodeks apa? Manuskrip 61. Papirus berarti ya, 61. Ya, Greek manuskrip 61. Papirus 61. Papirus 61 ini isinya cuma ada surat, cuma ada Roma 16, cuma ada Filip 35. Habis itu ini abad 7, Pak. Papirus 61 kan? Abad 8 malah. Iya, ini 7 udah baik banget tuh. Ya, itu kan artinya penemuannya di situ. Cuman itu manuskrip yang bersumber dari Ini cuma 3 surat, Pak. Bizantium. Bizantin. Ya, Bizantin abad 5, abad 4. Itu udah kodeks, bukan Papirus 61 lagi. nah itu bisa ini Greek Manuskula 61, kemudian 88. Greek Manuskul. Nah, 61. Ya itu 88. tadi Papirus 61. Oke. Papirus 61 itu abad 7. Ya, lalu 88. Oke, sebentar. Nah, 88 itu abad 4. Kemudian 221. 221. Papirus cuma ada 118, Pak. Waduh, Ini 221 ini. bukan papirus itu berarti namanya. Aduh, Bapak nih. Papirus itu cuma ada 118, Greek Bapak. Manuskula. Maniskul bukan papirus. Kemudian ada 918. Nah, naskah Alkitabnya ada 8.000 manuskrip. Mungkin Iya, yang dilihat ada berapa, Pak? ada 8.000 manuskrip. Iya, lebih dari 8.000 itu di abad 9 onwards, Pak. Wah. Minuscule 221 itu abad 10, Pak. Itu ditemukan. Enggak, ditulisnya enggak, ini carbon datingnya abad 10. Bukan ditulis, itu kan sekarang itu Lokasinya di Borlin itu Library, salinan. kan? Jadi itu salinan. Iya, salinannya ditulis. Iya, label itu kan di label minuscule 221. Ya, itu salinan. Tapi ditulisnya itu di abad 10, Pak. Carbon datingnya di abad 10.
Lokasinya di Bodleian Library, tipenya Bizantin, Iya, ukurannya 18 cm ke 13 cm. tipe Bizantin, tapi kan gini, itu kan apografa penyalinan. Iya, tapi ini abad 10. Iya, tapi diambil dari itu kan sudah disalin, tapi tertanggalnya itu bukan ditulis pada abad 10. Carbon datingnya abad 10, Bapak. Bizantium itu naskah yang diambil dari jemaat di Antioquia. Bagaimana Oh, ini abad 10 jemaat Antioquia masih ada? Oh, ini Nggak Bapak ada. bukanya. Oke, saya tahu nih Bapak. Saya tahu persis halaman yang Bapak buka. Bapak buka di The Center for the Study of New Testament Manuscript. Habis itu judul artikelnya The Comma Johantum in Overlooked Manuscript ya? Bukan. Bukunya itu Forever Settle, tulisan Jack Forever? Marmon. Dr. Jack Marmon. Oke. Itu tidak ada di internet. Oke. Kalau mau beli bukunya saya kasih referensinya supaya beli, dibaca. Karena data-data- Tapi yang 221 itu abad 10, Pak. Berarti bukunya ngaco juga, Pak. Kenapa? Minuskul 221 itu abad Ya, 10. itu Berarti salinannya. Itu salinan. iya. Nah. Dia menyalin dari mana, Pak? Berarti Itu disalin. Nah, Dari? disalin itu dari autografanya itu bersumber dari Bizantium. Bizantium abad 5, Penulisannya itu abad bukan. 4. Penulisannya itu kan Bizantium abad keempat. Bizantin abad 4 dong, abad 5 dong. Nih Bang Ardiansah yang nguasain manuskrip Bizantin. Assalamualaikum Bang Ardiansah. Mana yang Yohanin komanya mana situ? 1 Yohanes 5 nomor 7-nya mana di situ? Coba. Coba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz Kiryas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Unirifa, Ustazah Tiara, semuanya. Assalamualaikum. Lanjut. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Ya oke, tadi saya kan bilang tidak lama, saya ada kegiatan doa. Ya tadi kan saya udah bilang dari awal, saya Iya. ada kegiatan doa. Sebenarnya ini Baik. sesuatu Menarik. yang menarik, sangat menarik dan baik sekali. Iya. Hanya saya sayangnya itu ya, data-data yang digunakan itu adalah data-data yang kurang tepat lah. Itu data-data yang muncul bertaburan di dunia maya. Maka saya mau kasih referensi yang bagus dari toko-toko yang terpercaya. Nah, yang Menurut Bapak si CSNTM ini bagus nggak Pak? Kalau ngambil datanya. CSNTM. Nah, itu saya juga baru dengar sekarang. Pusat Studi Naskah Perjanjian Baru. Wah, Bapak masa nggak tahu Pusat Studi Naskah Perjanjian Barunya di mana? Justru itu sumber-sumber yang dilakukan penelitian oleh kelompok Kristen liberal. Maka Ini kita primer, juga- Pak. Ini data primer, Pak. Walaupun data primer, The Center for the Study of New Testament Manuscript. ada banyak itu. Kalau yang bagus itu yang nanti saya kasih tahu. Ada bukunya, ini saya lengkap bukunya. Coba gini aja, Pak, tunjukin dulu deh 1 Yohanes 5 nomor 7 tadi ada di abad berapa? Itu kan kalau kita bicara naskah kan, naskah tertua. Ya, naskah tertuanya ada di abad berapa? 1 Yohanes 5 nomor 7? Jadi seperti tadi saya kan sudah kasih tahu Greek manuskula 61 88. Manuskul itu apa bedanya manuskul dengan minuskul, Pak? Ya, minuskul, sorry bukan manuskul, Ya, minuskul. apa bedanya manuskul dengan minuskul menurut Bapak? Apanya? Itu kan begini. Gimana? Oh, Itu kan gitu. Naskah, nanti tunggu sebentar ya, saya lihat supaya lebih tepat saya jawab. Saya tahu Ustadz, saya tahu. Silakan ya, silakan. Oh, Enggak. Tadi Pak Ya, menurut Bapak apa namanya? Sinaiticus itu termasuk Bizantin bukan? siapa? Sinaiticus termasuk Bizantin bukan? Itu Alexandria. Alexandria. Kalau apa namanya? Vatikanus. Itu juga Alexandria. Oh, Kotek B dan Alexandria. kotek Alef itu Alexandria. Gitu. Ya. Oh, Lalu luar gimana? biasa ya.
Baru tahu. Apa bedanya Pak Alexandria dengan Bizantin, Pak? Sama-sama majority text-nya bukan? Bukan. Sama-sama majority text-nya nggak? Yang satu itu, kalau yang Bizantin itu majority text. Nah, kalau yang Alexandria minority text. Disebut Minority text. Majority text karena teks-teks itu adalah teks-teks yang bersumber dari jemaat perjanjian baru abad pertama, abad kedua. Nah, sedangkan yang Alexandria, kodeks Alef dan Bet itu bersumber dari catatan pribadi. Nah, Oh, berarti setiap pribadi orang boleh ya nulis Bible ya? boleh menyalin untuk kepentingan pribadi. Oke, boleh menyalin. Pertanyaan saya, Sinaiticus disalin dari mana, Pak? Apanya? Yaitu catatan pribadi karena ada catatan pinggir. Ya, itu disalin dari apa? Sinaiticus disalin dari apa? Ya, waktu proses pengkanonan itu ada banyak penyalinan terjadi. Bahkan ada juga Kristen yang menyimpang ikut menyalin. Nah, jadi yang Sinaiticus dan Vatikanus itu digunakan oleh Westcott dan Hort untuk mengedit critical text. Enggak, pertanyaan saya itu disalin dari mana? Sinaiticus itu, Pak? Disalin dari mana? Ya, dari manuskrip Yaitu apa? penyalinan pribadi. Siapa yang menyalinnya kan itu kelompok liberal yang bertanggung jawab untuk menjawab itu. Iya, diambil dari mana? Dan maksudnya diambil dari mana? Ya, Iya, dari dasarnya apa? dasar apanya? Dasar penyalinan Sinaiticus dari Ya, manuskrip itu apa? Sinaiticus dan Vatikanus itu catatan pribadi. Itu bukan apografa. Loh, enggak, pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan saya disalin dari manuskrip apa? Sinaiticus. Ngarang atau gimana? Catatan pribadi itu tidak Ngarang. bersumber dari ya mungkin dia salin dari mana itu tidak ada Mungkin. detailnya. Selesai, Bang Detailnya Jibril. tidak ada. Mungkin, Makanya Bang saya Jibril. bilang, Lanjut, Bang. saya tidak bertanggung jawab untuk menjawab Iya, iya. Vatikanus dan Sinaiticus karena saya Iya, iya. menganggap bahwa itu Ngarang. Iya, bagian betul. yang korup. Ya, saya sepakat kalau Bapak bilang ngarang gitu, nggak apa-apa. Lanjut, Bang Jibril. Ya oke lah ya. Nanti Nggak, kita tapi sambung lagi ya. Enggak, tapi ini untuk pengetahuan aja, Pak. Ya saya mau. Iya, ini enggak sampai semenit, Pak. Nah ini saya ada dua. Jadi tuh. enggak, ini biar Bapak besok kalau ditanya Bang Ardiansah tahu. Jadi minuscule itu, Pak, tulisannya itu lower case. Jadi tulisannya itu huruf kecil, enggak kayak Vatikanus sama Sinaiticus. Belum ini saya mau Jadi jawab. jadi minuscule itu abad 7. Jadi- Tulis tangan. Minuscule itu tulis tangan. Jadi tulisannya itu huruf kecil semua, Pak, dan itu abad 7, 8, 9 dan seterusnya. Kan tadi ada tanya ini, nah, kayak Bapak bilang, Pak Pendeta. minuscule itu Pak kursiv, Pendeta. tulis tangan. Loh, Ya, memang semua tulis tangan, Pak. Sebelum abad 19 memang tulis tangan semua. Ya itu maksudnya kan tadi kan tanya lalu tanya. Enggak, udah Kan untuk lagi nambah mencari ilmu untuk aja, Pak. menjawab. Iya, udah. Nah, untuk nambah ilmu Bapak aja, jadi besok enggak keulang-ulang. Ya, terima kasih untuk nambah Siap. ilmu. Sebenarnya saya Mantap. ilmu sudah ada. Cuma Masya saya mau Allah. kasih jawaban yang tepat. Masya Allah. Kan Ada kita masalah itu. transfer knowledge ya kan, Pak ya. Saya tidak merasa direndahkan. sama perkes doang loh. Kecilkan. Bukan, saya ngasih tahu loh, Pak. Kok malah merendahkan? Maaf kalau Bapak ngerasa direndahkan, maaf. Bapak yang menertawakan itu. Segini. ini enggak, Pak. Gini loh, Oke, Pak. oke. Saya tertawa Oke itu. lah, saya terima apa yang dipikirkan Anda. Bukan. Bukan, begini, maaf ya, saya- Pak. Kalau Bapak Ya, merasa oh. direndahkan, saya minta maaf. Oke ya, nanti kita sambung lagi. Ini channelnya di sini atau gimana? Iya, di Unifa boleh. Di Unifa. Boleh. Ya boleh. Iya. Ya, tapi saya minta maaf ya, Pak. Saya bukan bermaksud merendahkan di sini. Ya, Enggak, saya kan apa-apa. tadi cuma Itu bertanya nggak apa-apa. kan. Afwan. Saya kan tadi cuma bertanya, Bang Jibril itu cuma menjelaskan. Jadi yang bertanya saya kepada Pak Pendeta, yang menjelaskan Bang Jibril kepada saya, kan bagus gitu loh. Lanjut, Pak. Iya, kayak di kelas. Saya kan tadi saya ngangkat tangan, saya tahu. Oke saya lah, tahu. udah selesai kan? Masalahnya Siap, udah selesai. siap. Nanti kita Atau mau ngobrol lagi ya, diteruskan Pak. lagi masalah yang tadi itu.
Ya, jadi Makanya apa Bapak- Maniscule sama miniskul? Katanya Bapak mau jalan. Monografnya Pak, dari tadi monografnya yang Bapak Sama segala macam. Iya, iya. Bukan, tapi kan saya bilang lah itu kan cuma masalah workcase gitu Saya kan. nggak merasa direndahkan. Saya udah tahu. Iya, betul, Pak. Maksudnya gini loh, kita tahu yang tulus dan yang hanya sekedar ngenyek itu kita tahu. Nah, jadi yang tulus itu bagaimana, yang ngenyek itu gimana, itu kita tahu. Ya gini, yang ketawa di bawah diblokir aja. Tunggu ya. Yang ketawa di bawah diblokir aja ya. Bos, tolong Mas. Nggak perlu segitu amat Diblokir lah ya. aja yang ketawa di bawah, nggak boleh ya. Semoga Iya, semua iya. yang belajar autograf yang Bapak sebutkan tadi loh, Pak. Siap. Mana Pak? Sukron, Pak. Makasih penerangan ya, kasih. Pak. Terima kasih, Makasih ya, Pak. Pak. Sama-sama Salve, ya. salve, salve. Sampai ketemu lagi ya. Iya. salve. Iya. Semoga Tuhan Yesus memberkati, Pak. Undangan. Bisa gitu ya. Ditanya miniskul sama maniskul lah ini. Itu kok pusing loh. Itu udah saya kasih clue-nya itu loh workcase itu. Astagfirullahaladzim. Enggak gini loh. Yang ketawa Bang Ardi. Gini loh teman-teman. Sebelum aku belajar kodeks ya, aku udah baca dulu tuh minuskul itu apa, manuskul itu apa kan gitu kan. Sebelum belajar kodeks dulu ya, ini pengalaman, maksudnya aku cuman cerita gitu, nggak boleh ketawa teman-teman ya, nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh ketawa. Tadi ini Mas Ardiansa nanya nggak aja nih, ngapain nih nggak digantian? Tapi pusing juga dia. Udah pada makan siang belum? Saya udah belum makan Udah siang. dong. Nggak, tadi dia ngomong manuskul kan sama minuskul kan. Berarti orang ini paham gitu kan. Tapi by the way, manuskul apa Pak ya? Sama minuskul. Enggak, tadi saya Padahal pikir yang dia bilang 61 itu minuskul, padahal yang 61 itu. Bukan minuskul. enggak. Makanya tadi saya tegesin kan, papirus, Pak. Saya tiba-tiba papirus 221, buset, papirus cuma ada 118, Pak. Saya bingung nih. Rupanya miniskul. Miniskul sih abad 7 onwards. Iya. Abad Itu yang habis itu ya itu yang disalin tangan. Ya sebelum abad 19 memang salin tangan semua. itu baru PB loh, belum PL loh. Wah, kalau PL ini spesialisasinya Moreh Mutu kali ini. Bukan Kalau saya PL. itu, bukan. Kalau manuskriп dan tulisan PL, wah saya angkat tangan. Iya, sama. Saya angkat kaki. Di sini ya. Ada yang lebih jago. Namanya Tiara Rara. Tapi itu bisa dia pede ya, bilangnya ada autografnya ya. Dari mana Enggak, ya? tadi loh. yang bilang abad kelima tadi apa ya Bang Jibril dia bilang? Enggak, abad tahun 100 tadi kata dia. Iya, Iya, dia bilang, tahun 160 sekian kalau nggak salah dengar tadi ya. itu P berapa? enggak, itu bukan, dia bilang miniskul 61. Oh, itu minuskul itu. Aku ngomongnya Saya pikir- minuskul aja ya. saya Aku pikir- ngomongnya minuskul aja. Saya pikir papirus 61, makanya saya buka papirus Iya. 61 itu dia abad 7. Ternyata bukan ya. Bukan. Kalau minuskul itu lahirnya belakangan, teman-teman. Iya, abad 7 ke bawah. Yang sering dibaca Mas Ardiansa tuh maniskul tuh yang sering. Manuskul. Tapi kok dia ngomong minuskul sama manuskul kok ditanya apa ya manuskul sama minuskul kok nggak ngerti ya? Enggak, mungkin ini aja belum siap kali. Tadi Ya, nggak apa-apa. sebelum saya naik dia nyerang Al-Qur'an, manuskrip Al-Qur'an. Aduh, Saya penasaran. Di Japril lah saya. Iya, penasaran. oh ini nih, Bang apa? Jibril. Ini Bang Jibril. Koma Yohanim ini. Loh ini abad berapa Bang Jibril? Minuskul 61 ini. Iya, saya bukanya juga dari itu tadi saya bingung kok pusat studi perjanjian baru, manuskrip perjanjian baru dia nggak tahu. Kok Loh, ini bukannya abad ke-16 Bang iya, Jibril? itu 1520. Oh, lebih muda lagi. Iya, kalau minuskul. 15. Itu 1520. Iya. Lo ngapain dia bawa ini? Dia bilang itu abad 1, Bang. Nah itu. Di mana tulisannya abad Minuskul itu 1? adanya abad berapa? Ya nggak ada, itu makanya saya. Enggak, kalau manuskul oke lah ya. Kita bilang tahun 100 lebih, 200 lebih, 300 lebih masih ada kan ya. Kalau 100 sekian itu cuman satu tuh, 125 tuh yang P52 Hitung itu doang. yang mana?
P52. P52 Papyrus 52 100. P52 itu abad 2. Di atas 500. Iya, abad 2. Maksudnya kan 100 lebih. Iya, satu. Paling tua itu udah. Itu ya, maksudnya gini loh. Maksudnya itu kan yang manuskul lah. Dia sebutnya kan di minuskul. Aku penasaran loh. 1 Yohanes 5 nomor 7 ada di abad pertama. Enggak. Gimana ya? Nggak mungkin. Itu makanya tadi saya bilang, wah ini penemuan baru nih Pak. Oh ini ada di buku. Waduh. Kita ke primernya aja Pak. Itu apa namanya? Manis. Dia bilang apa 61 gitu. Habis itu saya bilang papirus. Papirus 61 itu abad 7. Kalau miniskul, kalau dia bilang maniskul aja 61, saya udah tahu pasti abad 7 onwards kan. Oh ini nih Bang Jibril. Ini kan, ini. Aku terpaksa buka ini aja ya teman-teman ya. Buka donasi. Buka Wikipedia enggak lah. Ini kan di sini ada. Ntar kumpulnya cuma 3 juta Bang. Itu yang itu. Confucianus itu abad 16 kalau nggak salah ya. Terus. Iya, ini logos kai pneuma hagion kai autos hui tas n apa ini? Nggak jelas ini kalau minuskul. Ya kan ini kan? Ya ini kan yang ada tanda merahnya kan. Ini abad berapa ini? Itu abad 9 nggak sih Pesita? 16 kalau nggak salah itu. 1520 bukan Iya, Pesita. 1520. Ini Itu abad minuskul 16, ini. iya. Abad 16 ini minuskul ini. Tapi Ya. di sini udah ke Erasmus itu. Dederius ini Erasmus. Betul. Erasmus ini masanya. Loh, Iya, yang kita Dederius tanyakan Erasmus. bukan yang ini. Iya. Loh, kalau bawa yang ini sama aja di TR kan juga ada kan? Iya. Enggak, Sampai sebenarnya kita udah tahu soal ini untuk Iwan Villa di bawah ya. Sebenarnya kita udah tahu posisi Johannin Koma itu ada di mana. Ada di Maniskul 61, habis itu di 629 nggak ada, di 918 ada, di 2318 ada. Itu yang jawabannya sebenarnya yang paling enak tuh manuskripnya yang 88 sama 221. Tapi 221 juga ditambahin. Apa ya? Minuskul itu? Minuskul ya? Minuskul. Karena kalau manuskul sampai 200 lebih nggak mungkin itu. Karena nggak ada segitu manuskul itu. 100 berapa ya? 175 kalau nggak salah ya. Enggak sampai 100 berapa totalnya? 130 berapa Bang Jibril? 35-an insyaallah. 35-an ya? 35 apa 39 ya? Segitulah pokoknya. 35 insyaallah. Tapi abang-abangku, apa namanya? Ini saya udah dapat galangan 500, saya mau pindah rumah. Izin undur diri. Maha benar Allah dengan segala firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dia bawa minuskul 61 itu ya Codex Montfortianus itu abad 16 itu yang dia Loh, maksud. iya. Ya, Makanya saya bingung enggak. juga, ini orang mabuk ya. Minuskul 61 kan abad 16. Gimana dia bilang itu? Dia bilang Sinaiticus itu juga catatan pribadi. Loh. Jangan-jangan ini jangan-jangan ya teman-teman, jangan-jangan rata-rata dari berapa kodeks itu yang saya save, jangan-jangan itu juga catatan pribadi semua tuh. Kelihatannya gitu kan, nggak ada satu dari sekian banyak kan nggak ada satupun yang sama persis. Nah itulah. Ya kalau bilang itu adalah catatan pribadi, itu catatan pribadi. Si Vatikanus juga catatan pribadi, Sinaiticus juga catatan pribadi. Oke, lah sah nggak digunakan tuh kira-kira? Sah. Oh berarti mereka tuh sah dicatat secara pribadi. Wah, kacau ini. Ya Allah, alhamdulillah kita muslim orang, alhamdulillah. Ya Allah. Masyaallah tabarakallah, kita semua muslim. Insyaallah, alhamdulillah. Pokoknya besok kalau ada yang nyuruh nyembah Yesus jangan mau ya Bang Ardi ya, janji. Ntar ditanya manuskripnya bisa kencing di celana itu. Aduh ya Allah, astagfirullahaladzim. Nikmat iman Islam. Iya. Oh ini juga ada di ini nih. Oh ini 221 di CSNTM ini. Aku punya juga data ini. Ini minuskul ini abad ke-14. Nah, baru di sini ada. Ada memang, tapi minuskul abad ke-14.
Yang lucu tadi ketika Bang Jibril bilang carbon dating, dibilang itu ditemukan. Sejak kapan carbon dating itu ditemukan? Loh, carbon dating itu Umur dibuatnya. ditemukannya. Kan lucu. Ya, carbon dating itu biasanya ada dua. Yang pertama, carbon dating lembar. Dua, tulisannya biasanya gitu. Iya. Tapi ya nggak tentu juga. Nggak tentu juga. Bisa jadi penulisannya, bisa jadi papirus, umur papirusnya. Iya, misal kayak di Quran kita itu kan yang di apa namanya? Apa itu di Birmingham itu kenapa kok sebelum Nabi Muhammad itu diprediksinya? Ya karena perkamennya. Itu kan ditulis di perkamen. Karena perkamennya itu bukan berarti itu ditulis sebelum zaman Nabi Muhammad, bukan, itu perkamennya. Wah, Usia papirusnya yang tua. bukan papirus, itu nggak pakai papirus, Bang. Pakai apa? Pakai perkamen. Iya, bukan pakai papirus, pakai Bukan pakai perkamen. itu apa? Disamak namanya itu kalau nggak salah itu. Betul sekali, morehku, masya Allah. Alah, kalau morehmu tuh ini ngomong apapun nyambung terus. Mau ngomong perjanjian lama nyambung, perjanjian baru nyambung. Tapi yang salut ini loh, Lukas 2 nomor 11 itu loh. Enggak lah itu. Apa? Juru selamat. Itu tuh ngatinya brutal itu sama. Aku kemarin diskusi sama pendeta Moreh, aku kasih itu kan. Tahu nggak? Nggak nyambung loh. Ya Allah, padahal udah dijelaskan. Kristus ini apa Pak artinya? Yang diurapi. Siapa yang mengurapi? Pertanyaan saya gitu doang. Siapa yang mengurapi? Jadi gini, itu sebetulnya itu Yesus itulah pengurapan. Yesus itulah pengurapan itu loh. Namun ditanya siapa yang mengurapi? Yang diurapi Tuhan di kota Daud. Berarti ini yang dilahirkan ini yang diurapi atau yang mengurapi, Pak? Dia jawab gimana coba? Yang mengurapi. Loh. Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu saya translate itu translate brutal lah itu mah. Tapi bener loh itu More. Betul loh itu. Iya. Karena saya Yang nggak mau. diurapi Tuhan. Iya, nggak mau kan kita kan selama ini kan kalau sebenarnya sih ini udah dari 3, cuman ini saya pendam sendiri, khawatirnya kan berbeda sama teman-teman karena apa ya, kita berkutat sama Kyrios Theos gitu kan, dan sebenarnya saya lihat di sini tuh sebenarnya ada yang bisa dimainin loh gitu. Cuman ini saya pendam sendiri, nggak takut, khawatirnya berseberangan sama yang lain karena kan saya mengiyakan Kyrios itu Tuhan di situ gitu. Basic dasarnya pun ada sebenarnya saya juga gitu, maksudnya nanti saya ada cara celahnya gitu, ada. Nah makanya sebenarnya ini bisa dimainin dan saya setuju dengan Lukas 2 nomor 11 ini gitu. Cuman takut seberangan aja. More, tapi bisa Kyrios itu dilarikan ke Tuhan kalau dia belakangnya ada Huteosnya. Benar nggak, More? Misalnya di Revelation 1 nomor jangan di 8. sini. Jangan di sini, jangan, nanti malah. Oh ya sudah, nanti kita salah paham nanti. Aja dah. Iya. Salah paham nanti. Ya, takutnya salah memahami teman-teman nanti. Ya, nanti kita bahas di belakang aja lah. Siap, kayak biasa. Jadinya begitulah, pokoknya itu brutal aja saya itu apa terjemahinnya kayak gitu. Tuh. Teman-teman yang mau baca manuskrip ya seperti yang disebutkan Bang Jibril tadi, boleh di sini ya. Nih banyak sekali manuskripnya. Manuskrip how to use the digital manuscript collection. Banyak sekali lah di sini. Sinaiticus juga ada, Vatikanus juga ada, semua ini. Coba digedein biar yang itu Bang Ardiansa, biar yang lain bisa lihat. Gimana Marah? Jadi Itu di mana besarin itu? tadi sumbernya biar yang lain bisa lihat. Oh ya, ini nih sumbernya. Tuh, webnya Bang tuh katanya. Ini webnya. Atau ketik gini aja, manuskrip.csntm.org gitu kan. Nah, di sini banyak teman-teman. Di sini ada papyrus, ada majuscule, ada minuscule gitu. Aku ngomongnya nggak enak ya, minuscule gitu aja ya teman-teman ya. Aku nggak fasih ngomongnya kan. Dictionary di sini macam-macam di sini. Papyrus juga ada. Bahkan kodeks pun ada teman-teman.
Ya, kodeks pun ada di sini, papirus, second or third century, third, fourth, ya macam-macam di sini. Kalau mau buka teman-teman, banyak di sinilah, banyak kali di sini. Ini papirus. Kalau yang mau kodeks ada juga kodeks. Ya, tinggal di sini aja, di digital collection sini kan. Ini digital collection. Aduh, lemot kali bah. Buka sendirilah, pokoknya itu lemot. Itu Bang Zuma Japri ngereaksi yang Lukas 2 nomor 11 itu. Iya. Iya, luar biasa emang. Nah, ini kalau mau magical teman-teman, kalau mau magical di sini ada Codex Sinaiticus nih. Codex Sinaiticus kan. Nih di sini. Terus kemudian ada Codex Alexandrinus abad keberapa? 5. Kategorinya magical. Nih Codex Vaticanus magical juga abad keempat. Itu kan. Ya macam-macam. Ephraimi Rescriptus juga ada. Codex Beza ini biasanya yang aku bawa nih. Abad kelima. Banyak kali di sini. Tapi teman-teman nggak akan pernah menemukan 1 Yohanes 5 nomor 7 itu di abad ke-5 itu ada Bapa, Putra dan Roh Kudus dan ketiganya adalah satu, nggak ada. Ya mulai dari kata uranon sampai terakhir itu nggak ada itu. Kalau dia ngomong minuskel, ya aduh, ngomong minuskel ya wis padha ae lan. Yang di bawah abad 16, 11, 12 sama punya Erasmus. Iya, makanya itu. Daripada buka itu tadi, mending buka Textus Receptus. Oh, ini ada bang? Iya, ada. Abad berapa? Abad 16, selesai. Dah. Kalau minuscule itu agak susah dibaca, teman-teman, karena dia agak semi-semi ini ngelatin. Ngelatin itu apa ya? Gandeng, semi-semi bersambung tulisannya. Semi-semi ya, tapi meskipun dia nggak bersambung. Semi-semi. Naikkan Oten buat hiburan. Waduh, siapa ya Oten mau naik sini? Tunggulah. Aku bukan moderator di sini. Woi, Uni, naikin dong. Nih. Tidur dia, orangnya tidur. Astagfirullahaladzim. Tiara ini pasti yang moderator ini. Dek, Bukan, moderator, Dek. Bang Jip yang moderator sama Pak Regar nih. Regar itu loh moderatornya. Lu Tiara nggak moderator, Dek? Bukan, kalau di Si sini Regar itu loh moderator biasanya. ya Pak Regar sama Bang Jip di bawah. Oh, kirain Tiara moderator. Di akun ini belum moderator. Iya. Itu ada Puspasit. Naik dong Puspasit. Mana ini? Oh, bukan. Puspasit Muslim sih. Sorry. Kirain Kristen. Ini kenapa saya yang digedein kebalik, oi? Apa? Bang Jib, gedein morehmu tuh Bang Jib. Jangan, saya lagi belajar mutiara hadis, enggak, hadis Maria. Mutiara. Saya sibuk. Periwayatnya siapa itu ketua? Ada itu. Saya dapat dari Mas Ardiansa itu. Hadis Maryam itu. Iya, itu pasti hadis Maryam itu. Iya. Yang ngorok siapa ini? Oh, Bang. Waduh. Di mute dong, tolong. GNP ini siapa? Bang Erik ya, ini. bukan ya? Bang Erik ini. Moderator tolong mute dong. Tolong dong di mute. Aduh. Moderator tolong gedein dong. Bang Erik.
Moderator sengaja ya. Nah, gitu dong. Tidur ya udah. Halo, celana. Namanya kok celana sih? Nggak bisa di-mute kata Bang Jibril. Diturunin sama dia. Naik aja Bang Jib. Kan masih di rumah kan? Sini Bang Jib, kita ngobrol sini, ngumpul sama anak kompleks ini. Iyalah, masa kumpul-kumpul nggak mau sih Bang Jib ini, gimana Bang Jib ini? Halo celana Kristen Islam. Aduh. Regar, monitor Regar. Bentar, aku sholat dulu sebentar. Oh iya, di sini udah asar. Aku juga ya, izin. Pada turun semua. Kak Jeb, nih dong Kak Cep. Kak Jebi. Udah Icang naik. Halo Icang, selamat sore. Icang, naik Kak Cep. Uni lagi di jalan. Uni Riva lagi di jalan, perjalanan mau ke... Iya, kenapa?